Pramono mengungkapkan acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Selain itu, lokasi pesta malam tahun baru di Jakarta dikurangi yang semula 14 titik, kini menjadi 8 lokasi. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memutuskan malam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Sebagai gantinya, pihaknya akan menampilkan video mapping menggunakan drone di Bundaran Hotel Indonesia berisi tentang bencana yang melanda Sumatera dan Aceh. Pramono mengungkapkan acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Selain itu, lokasi pesta malam tahun baru di Jakarta dikurangi yang semula 14 titik, kini menjadi 8 lokasi, yaitu di 5 kantor wali kota, sedangkan 3 lokasi lain yakni Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan Lapangan Banteng. Betul untuk kali ini ditiadakan, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita di dalam menyambut. Ya, pemirsa, waspada cuaca buruk saat libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Kepala BMKG mengungkapkan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diprediksi akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyamaian awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perkiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan, ID Action. Pemirsa, langkah ekspansi grup Chandra Asri terus berlanjut melalui pemberian pinjaman antar entitas. PT Chandra Daya Investasi Tbk memberikan fasilitas pinjaman 95 juta dolar Amerika kepada Chandra Asri Capital Pte Ltd untuk mendukung akuisisi dan pengembangan jaringan SPBU di Singapura. PT Chandra Daya Investasi Tbk atau emiten berkode saham CDIA memberikan pinjaman senilai 95 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah kepada Chandra Asri Capital Pte Ltd. Perusahaan penerima pinjaman bergerak di sektor penyediaan SPBU dan beroperasi di Singapura. Chandra Asri Capital merupakan entitas usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk melalui anak usaha Chandra Asri Trading Company Pte Ltd dengan kepemilikan 100%. Sementara itu, CDIA sendiri dimiliki 60% oleh Chandra Asri Pacific sehingga transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi. Presiden Direktur CDIA Franciscus Aryawan juga menjabat sebagai Direktur di Chandra Asri Capital. Sementara Komisaris CDIA Andre Korkanhin turut menduduki posisi komisaris di entitas tersebut. Pinjaman diberikan untuk mendukung investasi Chandra Asri Capital di bidang SPBU guna memperkuat bisnis energi grup Prajogo Pangestu di Singapura. Sebelumnya, grup ini telah mengakuisisi jaringan SPBU ESO milik ExxonMobil di negara tersebut. Perjanjian pinjaman ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2025 dan berlaku hingga 31 Desember 2030. Dana pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan investasi dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum Singapura. Tim Liputan, ID Action. PT Moris Capital Indonesia selaku pengendali baru PT Multi Makmur Lemindo Tbk resmi meluncurkan penawaran tender wajib atas saham PIPA. Aksi korporasi ini dilakukan setelah Moris Capital mengakuisisi 43,78% saham dan mengambil alih pengendalian perseroan. PT Moris Capital Indonesia selaku pengendali baru PT Multi Makmur Lemindo Tbk emiten berkode saham PIPA resmi mengumumkan rencana penawaran tender wajib atau mandatory tender offer.
Ini merupakan konsekuensi atas perubahan pengendalian saham perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal. Dalam aksi ini, MCI menyiapkan dana maksimal sebesar Rp93,45 miliar untuk menyerap saham publik PIPA. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp54,47 per saham, sesuai ketentuan berdasarkan rata-rata harga tertinggi perdagangan selama 90 hari terakhir di Bursa Efek Indonesia. MCI resmi menjadi pengendali setelah mengakuisisi 1,5 miliar saham atau setara dengan 43,78% dari modal di store dan ditempatkan PIPA. Seiring perubahan ini, MCI menyiapkan arah strategi baru untuk mengembangkan bisnis perseroan ke sektor energi dan logistik. Manajemen MCI menilai PIPA memiliki potensi strategis untuk menjadi bagian dari ekosistem distribusi energi nasional yang terintegrasi. Kedepan, PIPA dirancang memperluas usaha perdagangan dan logistik BBM termasuk pengembangan fasilitas penyimpanan serta jaringan distribusi darat dan laut. Penawaran tender wajib dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 23 Desember 2025 hingga 22 Januari 2026 dengan pembayaran pada 3 Februari 2026. MCI menegaskan tidak memiliki rencana delisting atau likuidasi serta menyatakan kesiapan dana untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam aksi ini. Tim Liputan ID Action. PT Triputra Agro Persada Tbk memperkuat struktur permodalan dengan mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Bank CIMB Niaga. Langkah ini dilakukan di tengah ekspansi usaha dan kinerja keuangan perseroan yang tumbuh signifikan sepanjang tahun 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau emiten berkode saham TAPG mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Berdasarkan keterbukaan informasi tanggal 22 Desember 2025, total plafon kredit yang diterima TAPG tercatat sebesar Rp300 miliar. Corporate Sekretari TAPG Joni Cheng menyebut penandatanganan perjanjian kredit dilakukan pada tanggal 19 Desember 2025. Penambahan plafon ini diberikan melalui anak usaha TAPG yaitu PT Agro Multi Persada beserta entitas anak perusahaannya. Manajemen TAPG menegaskan transaksi penambahan plafon kredit modal kerja ini tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan perseroan. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan kebutuhan modal kerja grup usaha. Seiring dengan penguatan pembiayaan, TAPG bersedia meresmikan fasilitas produksi biokokas di Kalimantan Barat pada tanggal 9 Desember 2025. Fasilitas ini dikelola PT ATP Bio Indonesia, perusahaan patungan antara TAPG dan Aisin Takauka Co Ltd. Hingga kuartal 3 2025, penandatanganan TAPG tercatat Rp8,20 triliun atau naik 31,48% dibandingkan bersama tahun sebelumnya. Laba bersih TAPG melonjak 65,69% menjadi Rp2,67 triliun dengan laba per saham meningkat menjadi Rp135 per saham. Tim Liputan ID Action.